Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi bagian dari sumber hukum Islam yang diperselisihkan atau sebagai metode pendekatan pembentukan satu hukum, yaitu maslahah mursalah. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan apa tujuan pembelajaran dalam maslahah mursalah ini. Ada dua tujuan pembelajaran dalam maslahah mursalah. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan pengertian dan kedudukan maslahah mursalah sebagai dasar hukum. Yang kedua, kita mampu mengaplikasikan, menerapkan maslahah mursalah dalam contoh-contoh kasus atau permasalahan. Adik sekalian, mari kita bahas apa maslahah mursalah itu. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah menurut bahasa artinya manfaat atau baik, kebalikan daripada buruk. Sedangkan kata mursalah berarti terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh dan tidaknya sesuatu itu dilakukan. Ada ulama yang mendefinisikan al-maslahatu lugatan jalbu manfaatin au daf'u madaratin. Maslahah menurut bahasa adalah menarik manfaat atau menolak madarat. Dengan demikian, adik sekalian, maslahah mursalah itu adalah al-maslahatu allati lam yushri as-sari hukman litahqiqiha wa lam yadullu dalilun syar'iyyun ala tibariha au ilgo'iha. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh Allah serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. Kalian, apa tujuan daripada maslahah mursalah? Tujuan daripada maslahah mursalah yaitu maslahah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun demikian, kemaslahatan ini mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Tujuan pembentukan hukum didasarkan pada maslahah mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan pengertian jalbu manfaatin au daf'u madaratin. Penetapan hukum didasarkan kepada maslahah itu adalah untuk mendatangkan manfaat atau menolak kerusakan, kemadharatan bagi manusia. Adik sekalian, hal apa saja yang dipertimbangkan dalam rangka untuk menarik maslahat dan menolak kemadharatan? Yang dijadikan pertimbangan adalah kebutuhan yang sangat primer atau yang disebut dengan ad-daruri. Kemaslahatan tingkat pertama bagi manusia yang sangat pokok. Kemaslahatan yang pertama bagi manusia yang pokok itu ada 5. Pertama adalah hibduddin, dalam rangka menjaga agama. Yang kedua, hibdun nafas, dalam rangka menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hibdul akal, dalam rangka menjaga akal. Yang keempat, hibdun nasal, dalam rangka menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hibdul mal, dalam rangka menjaga harta. Itulah 5 kebutuhan pokok yang dijadikan sebagai pertimbangan kemaslahatan dalam rangka maslahah mursalah. Adik sekalian, bagaimana mengaplikasikan metode maslahah mursalah dalam beberapa contoh? Supaya lebih memahami definisi di atas tadi, kita masuk kepada beberapa contoh sebagai aplikasi, realisasi, penerapan metode maslahah mursalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah
kita mengenal dalam pelajaran Ulumul Quran. Dalam sejarah penulisan Al-Quran, tahapan-tahapannya ada yang disebut dengan penghimpunan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Pertanyaannya, bolehkah menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang tadinya berserakan di batang-batang kurma, pelepah-pelepah kurma yang ditulis oleh para sahabat, dihimpun dalam satu mushaf? Melihat dari dalil-dalil Al-Quran hadis Nabi, tidak ada dalil yang melarang atau memerintahkan untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ide semacam itu diperbolehkan dalam rangka untuk hifduddin, menjaga agama. Karena untuk menjaga agama, maka pertimbangan inilah yang disebut dengan maslahah mursalah. Contoh yang kedua adalah contoh dalam kehidupan kita keseharian. Adik sekalian, kalau adik sekalian pergi ke jalan raya akan menemukan ketika kita berkendaraan itu yang disebut dengan rambu-rambu lalu lintas. Di situ ada pengaturan warna merah berhenti, warna hijau jalan, warna kuning siap-siap untuk berhenti. Adanya pengaturan itu sangat baik di dalam menurut Islam dan itu sangat didukung. Walaupun di dalam Al-Quran, hadis Nabi tidak ada dalil yang memerintahkan untuk membuat rambu-rambu lalu lintas. Dalil yang melarang untuk membuat rambu-rambu lalu lintas. Akan tetapi perbuatan itu, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, dengan pertimbangan kebutuhan yang sangat pokok, yaitu hifdun nafas, menjaga jiwa, maka hal ini menjadi diperbolehkan. Diperbolehkannya adanya rambu-rambu lalu lintas itu bukan berdasarkan kepada dalil Al-Quran, dalil hadis, tetapi dengan pendekatan maslahah mursalah. Apa kesimpulan daripada maslahah mursalah? Kesimpulannya adalah, pertama, maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode dalam penetapan hukum dengan pertimbangan jalbul manfaatin wa nafyu atau wadaf'u madaratin. Menolak mafsadah, kerusakan, kehancuran, dan menarik manfaat atau kemaslahatan. Yang kedua, menolak mafsadah dan menarik kemanfaatan itu didasarkan pada 5 kebutuhan pokok, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Mudah-mudahan dengan gambaran ini adik sekalian menjadi jelas bagaimana metode dalam penetapan suatu hukum. Kalau tidak ada dalam Al-Quran atau hadis, bisa menggunakan dengan pendekatan maslahah mursalah. Untuk lebih lengkapnya, silakan adik sekalian baca, buka materi lengkap tentang maslahah mursalah ini di portal yang sudah saya sampaikan yang ada di Madrasah Mu'allimin. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.